Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa, ikutin apa yang Bapak sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mudah-mudahan mendapat berkah dan kita semua diberi Allah ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanallah. Rabbana la ilma lana Rabbana la ilaha illa ma 'allamtana illa innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. tiba-tiba keluar Adab salam kayak mana? Coba lepas bang. Biar ada nyala musik. Adab salam kayak mana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Qila li Muhammad bin Hasan rahmatullah alaihi lima la tusannibu kitaban fi zuhdi. Jadi Muhammad bin Hasan pernah ditanya, lima la tusannifu kitaban fi zuhdi, mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud? Ada yang tahu tentang zuhud? Zuhud itu apa? Ada? Ada? Jadi zuhud itu itu bisa menyepikan kondisi hati untuk bebas cinta dunia. Zuhud. Isinya dunia ada 3. Yang pertama harta, yang kedua tahta, yang ketiga wanita. Jadi itu isi dunia. Harta, tahta, wanita. Ya. Jadi hati ini tidak tergantung selalu kepada 3 hal tersebut. Ya. Contoh, bagi Anda yang sekarang sudah masih dalam tahap belajar, khususnya belajar di SMK Karya Mandiri, Anda belajar, tapi hati Anda semua selalu selalu terganggu, selalu membutuhkan terhadap wanita. Sebaliknya, yang perempuan juga selalu membutuhkan kepada laki-laki, atau gampangannya alias pacaran. Ya, berarti Anda tidak dalam proses bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, jadi beliau Muhammad bin Hasan pernah ditanya mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud. Beliau menjawab, dengarkan. Beliau menjawab,
Qad sannaftu kitaban fil buyu'i. Aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Ya, beliau malah menjawab, aku sudah mengarang kitab tentang jual Beli. yakni az-zahidu man yahtariju an syubhat wal makruhat fit tijarat. Jadi zuhud ialah apa zuhud? Menjaga diri dari hal-hal yang subhat. Tahu subhat nak? Menjaga diri dari hal-hal yang subhat. Jadi Dimas, subhat itu kita tidak tahu di mana itu haram, di mana itu halal, halalnya. Nah, ya, contoh si Murni nih, Murni dapat sesuatu, ya, dapat sesuatu pemberian, tapi dia ragu, tidak mengetahui secara pasti, tidak yakin bahwasanya sesuatu tersebut, barang tersebut adalah perkara yang halal atau haram, campur ya. Subhat. Ya, ini bahaya. Perkara subhatna, kalau seandainya kita masukkan dalam tubuh kita, ini bisa menyebabkan hati kita hati kita gelap, sebentar gelisah. Ya nggak apa-apa daripada nggak jawab. Dengar tuh. Nah, ya. Jadi perkara subhat, barang subhat, ya. Contoh, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi, ya. Ya, kopi ini contoh. Yang Bapak minum, yang Bapak pegang saat ini, Bapak nggak tahu apakah kopi ini betul-betul halalnya atau betul-betul haramnya. Dia bercampur aduk. Kita nggak tahu secara pasti. Ini namanya subhat. Paham ya? Kita minum, Bapak minum, ini bisa menyebabkan hati saya gelap. Kalau sudah hati kita gelap, nah itu payah sekali untuk dinasihati dalam hal kebaikan. Ya, hati-hati. Apalagi kita, Anda semua anak masih proses dalam belajar untuk menuntut ilmu. Ya, kondisikan hati, kondisikan makanan apapun, jangan sampai masuk hal yang subhat. Kita nggak tahu itu haram atau halalnya, campuran. Kita ragu tentang baju semua. Kita paksakan, tetap kita makan, itu bisa menyebabkan hati kita gelap. Selalu kita makan perkara subhat, lama-kelamaan hati kita semakin gelap. Paham ya? Contoh nih, Dimas. Kalau Dimas ditaruh di dalam rumah tersebut gelap gulita, tidak ada cahaya sedikit pun. Bingung nggak? Ada yang mampu? Pasti dalam kondisi keadaan seperti itu kita bingung. Ya, tidak ada cahaya sedikit pun. Dinasihati tak menerima. Ya, dikasih petunjuk hal yang baik kepada gurunya di SMK atau di lainnya, kasih petunjuk dengan orang tuanya, tidak mau menerima. Ya, yang seharusnya tuturi handayani, ini malah nggak tuturi handayani, dituturi malah ngandani. Ya, ini yang Pak ya. Udah dinasihati, malah menasihati balik. Ini kau sok pandai kau kawan, kau sok pandai CS. Oh, ini kan dari sekolah kamu, kalau di sekolah kan CS kan, ada CS, sok pandai kau katanya. Sok pandai kau bernasihat katanya sama aku katanya. Bagus kawan yang ngingetin, tapi dibelain dicemooh ya, malah dikatain CS-nya sok-sok Pak. Berarti kondisi hati kita dipertanyakan, berarti kondisi hati kita ini masih gelap. Paham ya? Apalagi bukan hal yang subhat yang kita makan, gak jelas. Berani Anda mencuri, contoh. Ya, contoh nih, ya. Di rumah ini contoh, berani Anda ada uang contoh di atas kulkas, Anda berani ngambil, setelah itu Anda belikan, kan sudah patah ini, haram kan? Haram. Dalam agama nggak? Haram. Kita belikan, habis itu uang yang hasil curian tersebut kita belikan makanan tersebut kita masukkan dalam tubuh kita, perkara haram bisa masuk ke dalam tubuh kita ini, hati kita ini bisa menjadi mati. Kalau subhat bisa menyebabkan hati kita gelap,
kalau makanan minuman yang sumbernya itu haram, pasti yakin haramnya, kita ketahui haramnya, itu bisa menyebabkan hati kita mati. Kalau sudah hati mati, nah ini sangat susah sekali untuk disadarkan, paham? Sangat susah sekali untuk menerima masukan, ini total tidak bisa menerima. Ya, paham ya? Jadi sekali lagi, inilah hebatnya kenapa kita harus belajar kitab akhlak. Kenapa kita menjadi umat Islam harus mempunyai akhlakul Karimah. Paham ya, nak? Paham Budi? Ini. Nah, jadi harus mempunyai karimah, harus mempunyai akhlakul karimah. Kemarin sudah kita sampaikan, ya. Kemarin sudah kita sampaikan apa tujuan Rasulullah di muka bumi ini? Baik akhlak. Hanya satu, ya, hanya untuk akhlakul karimah. Bukan diutus Rasulullah SAW di muka bumi ini bukan untuk harta, bukan dikarenakan wanita, bukan dikarenakan jabatan, bukan dikarenakan uang, bukan dikarenakan masalah makan, bukan masalah minuman, apalagi bukan masalah perdagangan, apalagi bukan masalah apalagi perkawinan lagi katanya. Bukan. Rasulullah diutus di muka bumi ini hanya perkara akhlakul karimah. Ya, sekali lagi nak, dengarkan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua mendapat barokah, mendapat keberkahan ya dari kitab Ta'limul Muta'alim ini. Kita semua mendapat berkahan, kita bisa merubah diri kita agar menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Kalau kita sudah mempunyai sifat akhlak, mempunyai akhlakul karimah yang baik, itu buah dari akhlak tersebut kita bisa sopan santun kepada sesama teman, kita bisa sopan santun, bisa menghormati kepada yang tua, yang muda kita sayangi. Kalau masalah sayang menyayangi, kadang-kadang bisa disalah paham, kadang-kadang kata Pak Jaka harus disayangi yang muda katanya. Kata-kata saya ini salah gunakan. Wah, kalau gitu boleh dong pacaran. Jangan. Kondisikan hati ini semampu kita. Bukan harus saya ajarkan, bukan harus, melainkan semampu kita harus bisa hati ini zuhud. Ya, tidak terlalu tergantung kepada yang namanya harta, tidak terlalu hati ini penuh sibuk cinta dengan yang namanya tahta jabatan, tidak hati ini penuh rasa cintanya kepada wanita. Jadi hati ini sama-sama kita pelajari, hati kita ini hanya isinya Allah dan Rasulullah dan Nabinya. Ya, jadi kalau seandainya Anda saat ini masa puberitas ya, masa naik apa namanya itu ya, naik masa-masa puber. Jadi kalau seandainya suka sama seseorang yang lain jenis, tahan. Kalaupun dia tahan, masukkan dalam pikiran. Jangan sampai masukkan dalam hati. Ya, kalau sudah masukkan dalam hati, ya diputuskan dirimu, nah akhirnya patah hati. Jadi nggak usah patah hati, cukup patah pikiran. Jadi pikirannya aja yang patah. Jadi hati ini jangan sampai diganggu dengan proses kondisi hati kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Paham ya nak ya? Ya, jadi tadi kenapa Muhammad bin Hasan tidak mengarang kitab zuhud? Beliau malah menjawab tadi apa? Saya mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Jadi zuhud itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang subhat, tidak jelas halal haramnya, wal makruhat, dan hal-hal yang makruh fit tijarat, dalam dagangan, dalam berdagang. Jadi itu nah. Jadi kalau kita paksakan tidak jelas ini halal haramnya kita makan, ini bisa menyebabkan hati kita gelap. Jelas haramnya, tetap kita makan, tetap kita minum, kita curi kita curi harta orang lain, milik orang lain. Mencuri haram kan? Nah, kita curi punya kawan, kita gunakan pulpen hasil curian. Apalagi kita gunakan uang kawan, kita belikan untuk jajan di sekolah, kita makan, itu hasil curian, itu bisa menyebabkan hati kita mati. Kalau sudah mati, nah payah. Jadi ibarat kaca itu, nah kaca itu sudah nggak bisa lagi digunakan memantulkan cahaya, itu harus dilebur dengan air.
jangan sampai kita masuk ke api neraka besok baru bisa. Paham? Hari ini kalau bisa upayakan semaksimal mungkin Budi, ya anak-anakku semuanya, ya upayakan dengan semaksimal mungkin kita berusaha dengan mempunyai sifat yang baik. Hari ini Anda berusaha dengan semampunya mempunyai sifat akhlak yang baik. Insya Allah besok keturunanmu pasti insya Allah Allah memberikan balasan juga, kita mempunyai keturunan yang baik. Paham ya nak? Paham? Oke. Wa kadzalika fi sairil muamalati wal urfi. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha yaftaridu alaihi ilmu taharruji alal harami fihi wa kadzalika yaftaridu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyah war ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Jadi setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan wajib mengetahui cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Setiap orang juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati. Jadi kita juga wajib wakadzalika yafsaridu alaihi ilmul ahwal qalbi. Wajib untuk mengetahui ilmu batin, ilmu tentang minat tawakkuli. Contoh misalnya seperti tawakal. Kita harus mempunyai sifat tawakal. Pasrah. Paham ya? Ya, jadi secara garis besar tawakal seperti apa? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah berdoa semaksimal mungkin, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Pak, saya ingin di kelas nanti juara 1 untuk semester pertama, tapi tak bersungguh-sungguh, tak berusaha dengan semaksimal mungkin untuk juara 1, berarti itu belum tawakal. Enakan langsung pasrah. Pokoknya aku pasrahlah kepada Allah, pokoknya harus juara 1, tapi tak belajar, tapi tak aktif di sekolah, tak mempunyai sifat yang baik, tidak mempunyai akhlak yang baik, bisa nggak juara 1? Jadi harus dibarengi dengan usaha, dengan sungguh berdoa. Setelah itu baru kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Wal inabati dan taubat. Hari ini Anda semua sudah mengetahui tentang ilmu ini. Kemarin saya sampaikan, niat cari ilmu itu Dimas, mencari ilmu yang bermanfaat dan barokah. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang kita dapat, kita pahami, setelah itu kita amalkan, baru setelah itu kita ajarkan. Paham? Ini namanya ilmu bermanfaat. Jadi kita harus tobat. Hal-hal yang sudah, hal-hal yang buruk kita lalui sudah. Jadi kita rubah dengan baik. Yang selama ini mungkin Anda melawan sama orang tua, berani melawan kepada guru, itu hal yang salah nggak? Salah. Berani nggak? Kan itu kan hal yang salah kan, perbuatan yang buruk kan, betul? Betul. Berani kita lakukan, tahu itu salah. Hari ini kita tahu harus kita kondisikan hati ini, harus total kita tobat. Paham? Wal khosyah. Jadi khosyahnya apa Kita harus hati ini, kondisi ini takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kenapa Budi? Sakit? Enggak kan? Ya, jadi khosyah ini Dimas, kita kondisi hati kita ini takut hanya kepada Allah. Dibuat peraturan di sekolah, di SMK Karya Mandiri, ya, mengenai semua peraturan. Jangan takut sama guru, jangan takut kepada siapapun, tapi hati kita ini hanya takut kepada Allah. Itu semua menjadi wasilah, jembatan agar supaya kita semua bisa hati ini tetap selalu bergantung hanya kepada Allah. Paham? Oke. Warridho dan ridho. Fa'innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Semua itu terjadi pada segala keadaan. Jadi dalam keadaan apapun, kondisi apapun, usahakan hati ini selalu
berusaha tobat dengan maksimal, selalu hati ini khosyah, hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada CS-mu, bukan takut kepada gurumu. Jadi guru itu nggak perlu ditakuti, yang perlu itu harus Dihormati. Jadi kata Pak Jaka dihormati. Besok sekolah nih mas, guru sebelum lewat itu sudah langsung hormat, bukan gini. Jadi makna hormat itu harus dimuliakan. Kita dapat ilmu dari guru, ya. Ilmu itu harus kita muliakan. Yang memiliki ilmu tersebut adalah pengaruhi guru. Berarti guru tersebut harus kita muliakan. Orang tua juga harus kita muliakan. Itulah cara kita berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada guru. Paham ya? Ya. Jadi setelah ini kita diskusi. Insya Allah besok kita akan membahas tentang keutamaan ilmu. Tapi sekali lagi pembahasan akhlak ini, kita ta'limul muta'alim ini hanya malam Senin, malam Selasa, dan malam Rabu. Malam Kamis, malam Jumat, dan malam Sabtu itu nanti ngaji Quran. Tetap di sini, Wajib semua datang. hadir, kalau bisa wajib semua datang supaya dapat ilmu, ya. Nanti setoran sama Bang Zulkifli, ya. Oke, paham? Setelah ini harus setiap Anda semua anak mempunyai pertanyaan. Boleh mau nanya dalam pembahasan ini, mau nanya di luar masalah pribadi, ya, atau masalah di luar pribadi nanti setelah ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.